Kali ini kita akan buat onde-onde. Kita buat dulu bahan biang menggunakan 75 ml air. Masukkan ke panci. Tambahkan, kita nyalakan dulu. Tambahkan 1,5 sendok makan tepung kanji. Nah, kemudian dimasak sambil diaduk rata. Nanti jadinya agak lengket seperti kita bikin lem. Aduk-aduk sampai tepungnya merata, lumer di airnya. Nah, sudah mulai mengental, kecilkan apinya. Bila sudah, kita nanti jadikan satu. Dipindah di wadah. Nah, kalau sudah begini matikan. Seperti ini teksturnya. Kemudian kita lanjut membuat bahan kulit. 250 ml air. Biarkan mendidih. Nyalakan kompornya. Tambahkan 75 gram gula pasir. 1/4 sendok teh garam. 1/4 sendok teh garam. Kita rebus sambil diaduk. Tunggu sampai mendidih. Sampai gula pasirnya mencair semua. Mendidihlah, mendidihlah. Nah, sudah mulai kelihatan. Oke, sudah mulai mendidih. Nanti dibiarkan saja sampai hangat. Baru nanti kita campurkan dengan bahan kulit yang lain. Oke, matikan. Selanjutnya untuk bahan kulitnya siapkan 420 gram tepung ketan. Ditambahkan 15 gram tepung kanji. Aduk rata. Nah, kemudian tambahkan tadi air dan gula dan garam ke dalam adonan tepung. Nah, ini kemudian diaduk rata. Hangat ya, jangan yang panas. Tunggu yang tadi sampai hangat dulu. Aduk rata. Oke. Nah, ini rencananya saya bikin setengah resep tapi tidak jadi. Jadinya bikin satu resep. Satu resep kemarin kurang lebih jadi 25 bijian.
Nih, saya tambahkan tepungnya. Oke. Diaduk rata sampai kalis. Tambahkan biang yang tadi kayak lem itu. Biar elastis. Uleni saja pakai tangan. Nah, diuleninya ini kan agak masih menggumpal-menggumpal. Diuleni nanti sampai kalis, yaitu sampai adonan tidak lengket pada tangan. Masih pecah. Oke, lanjut lagi. Tekan, balik, tekan. Masih ada yang mencolot-mencolot. Oke, nanti berasa kok kalau sudah kalis, enak jadinya. Nah, karena adonannya ini banyak, saya sekali bikin tidak langsung banyak. Jadi saya goreng sebagian-sebagian. Cuman rasanya adonan ini kurang kanjinya. Jadinya kurang elastis. Kalau tidak elastis, itu akibatnya saat digiling, adonannya itu nanti jadi pecah. Tapi saya akan infokan gimana cara ngatasi pecahnya itu nanti. Nah, ini sudah mulai kalis. Di tangan-tangan dan sama di mangkoknya sudah tidak terlalu lengket-lengket. Oke. Seharusnya teksturnya lembut ya, jadi tidak keras gitu. Oke, setelah diuleni sampai kalis, baru kita timbang, nanti siapkan timbangan. Nah, sama wadahnya kita bulatkan untuk adonan kulit yang tadi sudah kita giling itu menjadi 20 gram. Bentuk bulat. Nah, saya sisihkan. Jadi saya sekali bikin langsung semua kulitnya. Baru nanti, nah ini kan, nah itu kurang elastis harusnya. Biar enggak kalau terlalu kering, nanti bisa ditambahkan air sedikit. Oke, bulat-bulat. Nah, untuk isiannya saya membuat sendiri kacang hijaunya. Kacang hijaunya yang sudah dikupas itu, beli yang langsung sudah kupas, direndam semalaman, terus kemudian dikukus. Dikukus, tambahin gula sesuai selera. Setelah dikukus selesai, nanti ditambahkan gula, air, terus di blender jadi satu. Nah, ini kita mulai membuatnya. Nah, kalau terlalu keras adonannya saya cemplungkan ke air hangat. Air hangat ya, jangan air panas, jangan air dingin. Biar adonannya jadi lebih elastis. Nah, itu kan keras. Soalnya ini adonannya saya simpan di kulkas. Jadi kalau mau makan baru dibuat. Nah, kalau sudah tidak terlalu keras, dia dipencet-pencet, dipipihkan bisa. Kalau keras saat dipipihkan begini pecah. Nah, itu kan ada pecah, dipencet, ditekan-tekan saja nanti bisa nyambung kok. Nah, kemarin saya mau nyoba pakai minyak tuh. Ternyata pecah jadinya saat digulung. Tambahkan isian kacang hijaunya. Baru dilipat sampai tertutup. Nah, isinya agak ditekan ke dalam sambil digulung. Kemudian dibulatkan. Jangan sampai ada yang keluar ya. Nah, dibulat-bulatkan. Nah, kalau keras saat dibulatkan begini pecah. Ya, triknya ditambah air hangat itu sedikit-sedikit. Nah, setelah dibulatkan, kurang lebih sudah tertutup semua. Masukkan ke air, baru digulingkan ke atas wijen. Tujuannya airnya itu agar wijennya menempel. Nanti dilihat deh, ada yang tidak saya gulingkan, tidak saya masukkan ke dalam air,
Jadinya wijennya lepas. Oke, saya buat 8 dulu. Jadi 8. Kemudian kita goreng. Pertama-tama siapkan minyaknya. Nyalakan apinya. Apinya dibuat agak besar sampai lumayan panas. Ngetesnya masukkan biji wijen, dilihat apakah berbuih. Nah, kalau sudah panas, dikecilkan apinya, kemudian dimasukkan onde-ondenya. Biar mengembang dengan sempurna, onde-ondenya itu wijennya banyak yang lepas. Digoreng di api yang kecil, tapi panas ya. Kemudian minyaknya disiramkan di atas onde-onde yang lain. Kalau kecuali bikinnya pakai minyak banyak ya nggak masalah. Tapi kan saya pakai minyaknya sedikit sehingga nggak menutupi semua. Nah, disiram-siram, puter-puter, siram-siram, puter-puter. Sampai mengembang. Nah, tujuannya ada wijennya ini sebenarnya supaya tidak mudah gosong. Kalau kurang mengembang, nanti isinya sama kulitnya itu lengket. Jadi kayak mochi, bukan onde-onde. Tapi kalau mengembang, nanti bisa berlubang. Nah, habis ini akan kelihatan kalau sesudah mengembangnya seperti apa ya. Awalnya kan kecil. Terus siram-siram pakai api kecil. Walaupun api kecil tapi tetap ada buihnya ya. Berarti itu cukup panas. Nah, ini sudah mengembang jadi besar. Diputar-putar sambil tetap terus disiram. Tring. Nah, jadi lebih besar. Sampai kira-kira mulai coklat-coklat manis begitu. Baru diangkat. Nah, yang gosong ini saya angkat dulu. Yang gosong itulah, itu nggak ada wijennya. Nah, kalau masih agak kurang coklat, ya dibalik-balik, diputar-putar. Sambil tetap sesekali disiram. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk membuat onde-ondenya. Tidak susah, mudah bukan? Lumayan. Kalau tidak mau banyak, karena sekali resep banyak, ya digoreng beberapa, sisanya dimasukkan kulkas. Nanti saat mau dipakai, diberi air hangat supaya kembali lemes. Terima kasih. Please subscribe ya.